Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Orninda Saftrina, mahasiswi semester 6 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. PT Telkom merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi lengkap di Indonesia. PT Telkom ini memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Nah, maka dari itu PT Telkom ini memiliki PR pada setiap akhir tahun untuk memberikan laporan keuangannya melalui United States Securities and Exchange Commission. Kemudian pada tahun 2002, PT Telkom melakukan tender untuk mengaudit keuangannya, dan pemenangnya adalah Hadi Sutanto yang kemudian karena suatu masalah digantikan oleh Edi Pianto. Karena salah satu yang diaudit oleh KAP Hadi Sutanto adalah PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom. KAP Hadi Sutanto ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan Form Filing 20F. Nah, kemudian pada tahun 2003, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, SEC mengirim surat kepada PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh mutu dari Grant Thornton LLP selaku US affiliate dari KAP Edi Pianto. Yang kedua, PT Telkom tidak memperoleh izin dari PricewaterhouseCoopers sebagai auditor PT Telkomsel untuk melampirkan laporan hasil audit mereka di Form 20F. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom pada tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F tidak disertai dengan laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP Edi Pianto. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada KAP Hadi Sutanto sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkomsel, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi PT Telkom, dan ada PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Kemudian pelanggaran yang dilakukan di sini yang pertama ada kepercayaan, kedua independensi, ketiga standar umum, dan keempat tanggung jawab. Nah, kepercayaan di sini adalah KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan kerjasama. Sedangkan kepercayaan merupakan persyaratan penting untuk melakukan kerjasama. Nah, kemudian independensi, suatu KAP harus melakukan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Hadi Sutanto ini tidak seharusnya melakukan pemakaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosialisasi. Standar umum, anggota KAP harus mematuhi standar beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. KAP Hadi Sutanto tidak seharusnya dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan SEC mengenai standar audit Amerika. Dan yang terakhir di sini tanggung jawab, yang berarti dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC, KAP Hadi Sutanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002, sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Hadi Sutanto sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa. Nah, kemudian untuk sanksi, masing-masing KAP dikenakan sanksi. Untuk KAP Hadi Sutanto harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut, dengan denda keterlambatan 10 juta per hari. Kemudian sanksi untuk KAP Edi Pianto
oleh Bapepam diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha pasar modal dan serta mendapatkan pembukuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Kemudian dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini yang pertama, kita bisa melihat dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan investor yang berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, masyarakat ini mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Kemudian bagi pemerintah, akibat kasus ini negara mengalami kerugian, yaitu berupa jatuhnya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek, yang mana secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap penurunan keinginan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya investasi pada PT Telkom. Kemudian bagi perusahaan ini sendiri, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikannya sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom di BEI ini turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Berdasarkan penjelasan mengenai kasus yang disertai dengan dampaknya, bisa kita simpulkan bahwa profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan sesuatu sikap penting yang harus dimiliki. Sesama profesi harus saling menghargai dalam menjalankan tugas. Tentunya, kita semua berharap bahwa para auditor mampu untuk menjaga profesionalitas dan kinerjanya dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.